Halo semuanya, welcome back to Eagle Kids Online Service. Aku tahu ternyata teman yang kita tunggu-tunggu itu Corin. Hai, surprise! Aku senang sekali hari ini mau bermain bersama-sama dengan kalian. Yes, main. Ayo kita main sekarang. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita main, kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami supaya kami tetap fokus sampai nanti kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayo kita main. Ada yang punya ide nggak kita mau main apa? Aku tahu, gimana kalau kita berenang? Oh iya, Iya, boleh. Tapi kita harus warm up dulu sebelum berenang. Penting Oh itu. iya, benar-benar. Oke, ayo. Oke. Ayo teman-teman yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri dan ikuti gerakan kita. Let's go! Wow, it's the beach. Hold up. Huh? Let's begin our warm-up count. 1, 2, 3, 4. Head, shoulders, knees, count. 2, 2, 3, 4. Grab your tube and life vest. Ready, 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 set. One that's just the perfect fit. Perfect, perfect, perfect fit. Just remember, Always with the grown-up. when you enter, Feet first, nice and slow. never go in. With a stomach full of food. Keep far away. From the deep part, steady, set. Time to go. Let's start swimming. Splish, splash, swim together. Splish, splash, swim together. Swimming is so much fun. La 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 la. Yay! Always swim with a grown-up when you enter feet first. Never go into the water with a stomach full of food. Now watch out for the deep parts. Make sure you are always careful. Don't forget your water safety. La 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 la. Yay! Yes, ayo sekarang kita pergi Oke, let's berenang. go. Let's go. Wah, gak sabar banget ini mau berenang. Yes, senang banget akhirnya bisa So happy. berenang di pantai berenang. Vina, ini pelampungmu. Thank you. Yeay. Aku lupa bawa pelampung. Ya. Wah, apakah kamu bisa berenang tanpa pelampung ini, Corin? Gak bisa. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kalian aja yang berenang, nanti aku tunggu di samping aja. Oh, enggak, Corin. Ini kamu pakai ini aja. Loh, Gak tapi apa-apa. kamu gimana? Gak apa-apa kan masih ada ini, nanti masih bisa berenang kok. Oke. Dito. Wow. Yeay. Oke, kalau gitu sekarang kita berenang. Oke, let's go. Kebaikan Tuhan tak terbatas. Kasih-Nya kita rasakan setiap hari. Yuk kita tepuk tangan sama-sama. Mari kita bersama-sama muji nama Tuhan. Semuanya siap? Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ready to dance with God? Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. His love is overflowing. So, let's share it to others. Hey. Now everybody, let's sing along and dance with us. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Sing it together. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Dance. To the right, to the left, to the right. Yay! Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Call his name. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. Now to the left. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. I got love, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got, yay, I got love, I got love in my life. I got that L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, love. I got love, love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Sing haleluya. Teman-teman, mari kita berlomba dalam mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Ikuti kita ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Praise the Lord. His love is everlasting and never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. 1, 2, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. Jump, jump, jump. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Follow us. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Are you ready? It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. Now, jump, jump, jump. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Now, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of now. Jump, jump, jump. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. We love you, Jesus.
sabar untuk berenang. Oh ya, thank you Dito ya udah pinjemin pelampung. Sama-sama, kan kita harus berbagi. Jadi kita berenangnya sama-sama akan lebih seru. Yes, yes. Nah, sekarang tunggu apa lagi? Ayo kita berenang. Ayo, ayo, ayo. Tunggu. Kita harus taruh barang-barang dulu. Oh, iya. Kita cari tempat yuk. Itu Oke, tuh di oke. sana. Ayo, ikutin. Ayo. Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Bisa berdiri? Sakit. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh. Bisa berdiri? Ayo, kita Duh, cari bantuan. kayaknya ankle-nya ini. Oh, Gak apa-apa guys, kalian pergi renang aja, nanti aku tungguin di sini ya. Enggak. Ayo kita cari pertolongan dulu aja. Itu lebih Iya, iya. penting daripada berenang. Udah nggak apa-apa, sorry ya guys, gara-gara aku kalian jadi gak bisa berenang. Enggak lah, enggak apa-apa. Yuk, Ayo kita bantu. berdiri dulu. Aku Oh, bawain ini. pelampungnya. Korin, kamu bisa bantu dia? Oke. Pelan-pelan aja. Jesus is our everything. Why? Because He's with us in any condition. Yes, Lord, our heart is full with your love. We want to love you even more. Now let's sing it together with us. Let's close our eyes. Jesus, I'm in love in you. I'm in love in you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need
love, God, that you have given to us. Thank you, Lord. We can feel your love day by day. Please teach us to love others, to love you like we love ourselves because you loved us first. Now, God, we want to hear some of your words. Bless us, Holy Spirit, so we can stay still, be calm, and listen to your words. In the name of Jesus we pray. Amen. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi hari ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat supaya kami mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya satu gambar. Kira-kira kalian tahu nggak ini gambar apa? Gambar apakah ini? Iya, itu ada gambar gunung. Kenapa kakak tunjukkan gambar gunung? Karena kakak mau jelasin nih, kalau gunung itu memancarkan air loh. Dari dalam gunung itu memancarkan air lewat sungai, dan air dari gunung itu bisa dinikmati banyak orang. Misalkan untuk cuci baju, diambil untuk minum dan segala macam. Jadi air yang mengalir dari gunung itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi berguna untuk banyak orang. Sama halnya dengan kasihnya Tuhan. Tuhan Yesus itu sumber kasih. Tuhan Yesus itu sumber kasih, dan melalui kasihnya Tuhan itu membuat banyak orang merasa dikasihi. Kasih Tuhan itu tidak untuk 1-2 orang, tapi kasih Tuhan itu untuk semua orang. Ya, semua orang, termasuk kalian di rumah, kakak di sini, untuk papa mama juga, untuk semua orang. Jadi kasih Tuhan itu tidak untuk disimpan sendiri. Sama halnya dengan yang kakak punya berikut ini. Nah, seperti kalian lihat di sini, gelas kecil ini seperti orang yang menyimpan kasihnya untuk dirinya sendiri. Lihat nih, kalau misalkan kalian minum, pasti kalian cukup 1 gelas saja untuk seorang diri, betul? Tapi bandingkan dengan yang ini. Wah, 1 pitcher seperti ini, mana bisa kalian minum sendiri? Karena memang ini pitcher bukan untuk kalian bisa minum ini sendiri, kalian habiskan sendiri, tidak. Tapi melalui 1 pitcher besar ini, kalian bisa bagikan. Kalian bisa bagikan ke gelas-gelas yang lain, seperti ini. Ya kan? Kalian bisa isi gelas-gelas yang lain. Demikian juga dengan kasih. Kasih itu tidak egois. Kasih itu mau untuk berbagi dengan orang lain. Kalau kita melihat teladan kasih itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak hanya sumber kasih, tapi Tuhan meneladankan kasih, menunjukkan kasih kepada semua orang. Dan kita harus belajar kasih seperti Tuhan Yesus, sama seperti anak kecil dalam cerita Alkitab berikut ini. Kita mau simak ceritanya sama-sama di cerita berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Markus 6 ayat 30-44 dan Yohanes 6 ayat 1-15. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya melayani, mereka berniat untuk beristirahat. Yesus berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak yang mengikutinya dari darat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tuhan, suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini."
Tetapi jawab Tuhan Yesus, Kamu harus memberi mereka makan. seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, seperti kalian lihat di cerita Alkitab tadi, luar biasa sekali ya. Dari cuma 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan banyak orang. Itu tadi menunjukkan juga kalau Tuhan itu punya belas kasihan kepada banyak orang. Kita buka sama-sama ayatnya ya, ada di Markus 6. Kita mau buka sama-sama, ada di Markus yang ke-6, ayat yang ke-34. Markus 6 ayat ke-34. Kakak bacakan, ambil Alkitab kalian dan juga baca masing-masing di rumah. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, kakak ulangi lagi khusus untuk bagian yang ini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, hati Tuhan Yesus ini merasa belas kasihan. Oh, kasihan ya, tapi tidak cukup sampai di situ ternyata. Tuhan Yesus pun melakukan sesuatu supaya banyak orang itu yang terlihat lapar itu mereka bisa merasa dikenyangkan. Lalu kita juga bisa belajar dari anak kecil di cerita Alkitab tersebut. Anak kecil itu juga memiliki belas kasihan. Dia kasihan lihat orang banyak dan dia lihat apa yang dia punya. Dia tergerak juga untuk melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan coba? Iya betul, dia bagikan makan siangnya, dia bagikan bekalnya yang cuma sedikit itu, yang cuma 5 roti dan 2 ikan, dia bagikan ke orang banyak itu. Tapi Tuhan Yesus lakukan mujizat seperti tadi kalian sudah lihat. Dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Wow. Dari cerita ini tadi kita bisa belajar kalau kasih itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus membagikan kasih. Kita harus menunjukkan kasih. Kenapa, Kak? Karena ketika kita melakukan kasih, orang bisa merasakan ada kasih Tuhan melalui kita. Terus bagaimana dong cara menunjukkan kasih kepada orang lain? Kakak ada 2 nih. Kita mau lihat yang pertama adalah kasih itu murah hati. Buka sama-sama kakak yuk. Ada di 1 Korintus 13. Ada di 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Sudah ketemu semuanya? Kakak bacakan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kita berhenti sampai di sana, dikatakan tadi kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Apakah hatinya artinya murah? Oh tidak, murah hati itu artinya mau berbagi. Murah hati itu artinya tidak terpaksa ketika memberi. Tidak dengan muka yang cemberut, nih aku kasih, soalnya kakak di gereja bilang seperti itu. Tidak seperti itu. Murah hati itu mau berbagi dengan rela, dengan hati yang sukacita, bukan dengan hati yang terbeban. Nah, kita bisa menunjukkan kasih dengan kita menjadi murah hati. Seperti tadi dikatakan, kasih itu murah hati.
Ketika kita bilang kita mengasihi teman kita mengasihi saudara kita, tidak cukup hanya bilang, oh iya, I love you. Tapi ketika disuruh berbagi makanan misalkan, pelitnya bukan main, langsung mukanya cemberut. Iya sih, I love you, tapi aku nggak mau bagi-bagi. Seperti itu. Kakak ingatkan hari ini, cara kita menunjukkan kasih dan orang bisa lihat kasih Tuhan melalui hidup kita adalah kita menjadi murah hati, mau berbagi. Misalkan contoh nih, yang bisa kalian lakukan juga nanti setelah ini mungkin. Misalkan kalian lihat saudara kalian butuh bantuan, dia sedang kesulitan mengerjakan sesuatu. Jangan ragu untuk bermurah hati memberikan bantuan. Atau misalkan contoh lain, ketika kalian di sekolah, kalian lihat teman kalian tidak bawa bekal makanan, kalian bisa share. Kalau kalian punya lebih, kalian bisa share sama teman kalian, bermurah hati, ya kan? Dan yang ketiga ada misalkan kalian bawa bekal dan ada salah satu bekalnya adalah roti coklat favoritnya kalian. Kalian suka banget roti coklat itu. Tapi kalian tahu teman di sebelahmu makan siangnya kelupaan dibawa ke sekolah. Terus kalian harus bagi tuh roti coklat favoritmu, yang coklatnya lele-lele itu, yang kalian suka banget itu, kalian harus bagi dengan temanmu. Nah, murah hati itu mau membagi dengan hati yang sukacita. Percaya kakak, ketika kalian membagi dengan hati yang rela, murah hati dengan hati yang sukacita, teman kalian bisa merasakan kasih Tuhan melalui hidupnya kita. Siapa mau dipakai untuk menunjukkan kasih Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya. Jadi, hari ini kita belajar kasih itu murah hati. Kita harus belajar memberi dengan hati yang sukacita, bukan dengan hati yang terbeban. Yang kedua, selain dengan memberi dengan kasih itu murah hati, kasih itu juga tidak mementingkan diri sendiri. Kita mau buka ayatnya sama-sama di Filipi 2 ayat yang keempat. Banyak buka ayat ya hari ini. Filipi 2 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Kakak bacakan ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kakak ulangi sekali lagi. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika kita mengasihi orang lain, itu berarti kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita dapat, apa yang seharusnya aku dapat. Semuanya hanya berfokus kepada aku, dan aku ketika kita mementingkan diri sendiri. Tapi kasih tidak seperti itu. Kasih itu berarti mau mendahulukan orang lain. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Coba bayangkan ya, kalau kalian di rumah, kalian hanya mau menangnya sendiri, mementingkan diri sendiri, apa dong yang akan terjadi? Iya, pasti akan menimbulkan pertengkaran. Kalau adik juga mau mementingkan diri sendiri, papa, mama mementingkan diri sendiri, yang ada hanyalah pertengkaran. Nah, bayangkan kalau setiap anggota keluarga, setiap kita tidak mementingkan diri sendiri, mau mengutamakan orang lain, pastinya ada damai sejahtera, ada kerukunan, ada kasih mesra di dalam keluarga, dalam hubungan pertemanan juga. Jadi Tuhan mengajarkan kita adalah hari ini, jangan mementingkan diri kita sendiri, tapi menganggap yang lain itu juga lebih terutama daripada dirinya kita. Misalkan, contoh, ketika kalian main gadget, main iPad atau apapun gitu. iPad ini cuma satu, papa mama minta supaya kalian bergantian main sama saudara. Kalian sudah main game favoritnya kalian, terus gilirannya adik atau kakak gilirannya untuk main. Apa yang harus kalian lakukan? Tentunya kalian harus mau dong gantian, tidak lagi mementingkan, wow ini masih mau main. Seperti itu. Atau contoh lain, misalkan kalian nonton YouTube. Nah, terus adik kalian minta nonton channel yang lain, misalkan. Kita harus mau untuk gantian dong, bergantian dengan adik. Oke, gantian, sudah saatnya, jangan hanya maunya kita sendiri. Betul? Jadi kasih itu tidak mementingkan diri kita sendiri,
Misalkan ketika tadi main handphone, gantian dong berikan handphonenya kepada adiknya kita supaya adiknya main. Kalau kita terus yang main, pasti nanti akan terjadi pertengkaran, rebutan handphonenya jatuh, rusak, siapa ada yang rugi, ya kan? Jadi kita mau belajar untuk murah hati, ya. Kakak ajak buka sama-sama lagi satu ayat di Yohanes 15. Di Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika kita menunjukkan kasih, kita mau bermurah hati, kita mau tidak mementingkan diri sendiri, maka kita bisa disebut sebagai sahabatnya Tuhan, ya. Jadi ayo sama-sama belajar untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Katakan sama-sama, I will love others. Sama-sama kita katakan, I will love others. Kita mau sama-sama mengasihi orang lain, menunjukkan kasih, bukan hanya di perkataan kita, oh ya I love you, tapi kita mau melakukan sesuatu dengan cara tadi. Yang pertama, kita mau untuk berbagi. Yang kedua, kita tidak mementingkan diri sendiri. Hari ini kakak kasih kalian challenge juga. Kakak mau kasih kalian challenge, setelah ibadah ini selesai kalian tonton, coba deh lakukan 1-2 hal sederhana, bisa di rumah ataupun besok bisa di sekolah. Coba mulai praktekkan seperti tadi, mau berbagi, tidak mementingkan diri sendiri. Oh tapi kak sulit kak. Ingat anak kecil di cerita Alkitab tadi, dia belajar untuk tidak mementingkan dirinya sendiri loh. Mungkin dia lapar, ya kan? Mungkin dia lapar, tapi anak ini melihat banyak orang, hatinya berbelas kasihan, lalu dia lebih mengutamakan orang banyak itu ketimbang rasa lapar yang dia rasakan. Atau kita juga bisa lihat tadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka rela loh makan sampai 5.000 orang ini makan dulu, barulah Tuhan Yesus dan 12 muridnya makan. Ya, jadi kita mau belajar, tunjukkan untuk satu action untuk kita mau berbagi. Kita mau berbagi, kita mau share, tidak egois dengan orang lain di sekitarnya kita. Bisa dengan adik, share makanan, misalkan itu makanan favoritmu, kamu tahu adikmu suka, bisa share, bisa bagi. Dan misalkan kita mau belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kalau sudah giliranmu selesai, gantian dong dengan saudara ataupun dengan teman. Ya, kakak percaya setelah ini kalian semua akan jadi anak-anak yang bisa menunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan kita dengan tidak egois, mau berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Kakak ajak kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan tolong supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menunjukkan kasih Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi saluran kasih dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bantu kami ya Roh Kudus supaya kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun melalui perbuatan kami, melalui kasih yang sudah kami terima dan kami mau bagikan. Ucap syukur Tuhan. Kami berdoa, minta berkat Tuhan juga dicurahkan untuk setiap adik-adik yang di rumah. Berkat Tuhan yang terbaik menyertai mereka di sekolah mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo semuanya, yuk kita akan membuat payung. Ya, sekedar informasi, untuk activity hari ini kalian simpan ya. Karena apa? Karena akan kita gunakan sampai nanti akhir bulan. Ya, jadi disimpan baik-baik untuk activity kalau kalian buat hari ini. Ya, cara sekarang kita akan siapkan dulu kertas-kertasnya. Di sini 3 lembar kertas berwarna berbentuk lingkaran. Ya, masing-masing 3.
dengan diameter lebih kurang 8 cm. Ya, oke, kita akan mulai. Kita lipat seperti ini menjadi 4. Ya, bentuk seperti ini. Ya, sama juga. Yang putih juga sama. Lipat dan lipat. Oke. Sekali lagi ya. Contoh satu lagi. Kita lipat. Kita lipat. Oke, kalau sudah, ini lakukan semua ya, sama ya. Kalau sudah, kita akan lem. Ya, caranya dibuka, lalu beli lem sedikit di bagian tengah. Sedikit aja. Nah, lalu kita tempelkan. Oke, ini merah ya. Lanjutnya adalah putih. Sama, yang putih kita akan beri lem. Seperti ini, lalu tempelkan. Lakukan terus. Ini sekarang merah. Beri lem. Tempel. Ya, kalau sudah, kita akan rekatkan masing-masing warna. Ya, merah. Lalu beri lem juga lagi di bagian tengah seperti ini. Lalu rekatkan. Lakukan lagi. Beri lem tengah. Lalu tempelkan. Oke, lakukan terus sampai kertas yang ke-6. Ya, ini dipastikan sampai kering dulu. Lalu ini kakak sudah siapkan, ini sudah 6 buah kertas ya yang sudah ditempel-tempel. Lalu jadi seperti ini. Kalau dibuka jadi seperti ini. Ya. Lalu ambil sedotannya, sedotan apapun. Kira-kira kita akan membutuhkan 12 cm. Ya, kakak akan gunting terlebih dahulu. Ini. Ya. Lalu kita akan tempelkan. Nih, ya. Kalian bisa menggunakan lem atau bisa menggunakan double tape untuk menempelnya. Oke, tempelkan seperti ini. Beri space di bagian atas ya. Oke, tunggu sampai kering dan nanti akan jadi seperti ini. Oke, cukup mudah bukan? Kalian bisa coba gunakan warna apapun dan simpan activity ini. Oke, thank you and God bless you. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang aku udah bisa jalan walaupun masih agak sakit sedikit. Wah, puji Tuhan udah lebih baik kan ya. Oh ya, thank you ya Dito, tadi udah dipinjemin pelampung. Udah dipinjemin pelampung sih, tapi kamu nggak jadi berenang gara-gara aku. Sorry ya. Gak apa-apa Vina, kan kita masih bisa main pasir di sini. Maka seru kok. Tapi kan kita maunya berenang tadi, bukan main pasir. Gak apa-apa, lebih penting kebersamaan. Lebih seru kita bisa main bersama walaupun di pasir daripada berenang sendirian. Kita harus saling mengasihi dan membantu satu sama lain. I will love others. Ayo kita katakan sama-sama. I will love others. Tunggu. Kita harus kasih tahu teman-teman dulu untuk ketemu minggu depan. Oh, ya, karena bener. kita mau main langsung. Oke, teman-teman jangan lewatkan ya Eagle Kids Online Service minggu depan. Bye. See you.